Anda nggak melihat agama-agama menyatu di zaman Nabi. Tapi Anda melihat itu berlangsung di zaman kita. Anda masih ingat tahun 2015? Apa yang terjadi di situ? 2015 atau 2013? Ketika agama-agama menyatu dengan si Paus Francis. Masih ingat? Berdoa bersama-sama dan terlihat indah. Terlihat bagus di mata orang-orang yang dibutakan. Tapi tidak di mata orang-orang yang dicilekkan matanya oleh minyak pelumas Roh Kudus. Amin. Dan Anda tidak hidup di zaman Nabi. Ketika di zaman ini, di bulan Desember 2020, Anda bisa melihat gerakan kapitalisme bersama dengan Vatikan diresmikan dan diluncurkan. Amin. Ketika semua para pengusaha, orang kaya, pedagang, saudagar menyatu bersama-sama. Renungkan hal itu. Itu tidak berlangsung di zaman Nabi. Haleluya. Tapi Nabi melihat hal itu berlangsung. Dan kitalah orang-orang angkatan yang harus melihat semuanya ini tergenapi. Itulah sebabnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum melihat semuanya ini digenapi. Haleluya. Amin. Dan khotbah-khotbah seperti ini tidak menyenangkan, alias membosankan. Udah aku dengarnya itu. Alias sebuah informasi bagi sebagian mereka yang tidak memiliki pewahyuan Roh Kudus. Bisa menangkap? Tapi bagi mereka yang dipredestinasi bagi zaman ini, Anda dikhotbahi oleh Roh Kudus dengan cara yang seperti ini adalah untuk membuat saudara tetap di dalam barisan. Amin. Praise the Lord. Saya ambil contoh. Ingat, saya bukan mengkritik, tapi saya hanya berikan contoh dan realita. Saya khotbahkan Anda terus-menerus contoh tentang norma-norma hidup kekristenan dari berbagai kutipan Nabi dan nas-nas kitab suci selama setahun berturut-turut. Tapi ketika Anda menghadapi realita penunggang kuda pucat, amin, sudah menerbitkan undang-undang, melakukan intimidasi, melakukan tekanan, amin, dan Anda berhadapan langsung dalam kehidupanmu keseharian, apakah Anda mampu untuk menghidupkan semua ingatan yang jarang Anda ingat? Bisa menangkap? Karena Anda hanya membaca kutipan-kutipan dan khotbah-khotbah tentang norma-norma hidup yang baik sebagai orang Kristen bagi pengangkatan, tanda kutip. Bisa mengerti? Tapi ketika Anda mendengar hal ini bertubi-tubi, haleluya, tidakkah Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang membentuk dirimu? Untuk supaya Anda cocok dengan batu piramidamu? Untuk Anda bisa mengenali zaman dan pesannya? Untuk Anda bisa merasakan hembusan angin dingin dari neraka yang membuat orang-orang menjadi kaku, formal. Ada amin? Dan menginginkan normal. Mengerti yang saya maksudkan? Tidakkah Anda merasakan hal itu? Oh, brother, dibutuhkan sesuatu, makanan yang spesial di zaman ini. Amin. Untuk apakah meterai-meterai dibuka? Kalau tidak mengkhotbahkan hal-hal itu senantiasa, non-stop. Glory. Itulah makanan segar bagi zaman ini. Tapi jenis makanan ini tidak terlalu populer. Oh, brother, dikhotbahkannya, ya mungkin hanya sekedar info. Tapi tidak menerpa sampai ke jiwamu. Sehingga Anda akan tetap berada di dalam barisan tata yang mempelai wanita. Amin. Seorang yang fokus kepada bidangnya, karena memang hari-harinya ada di situ. Amin. Tapi ketika Anda keluar dari situ, Anda sedang dibiaskan. Amin. Praise the Lord. Saya tadi ngobrol dengan anak-anak muda di sini setelah ibadah. Saya ambil contoh, simple. Lihat apa yang terjadi pada Israel jasmani. Mereka mengalami revival mereka. Amin. Ketika dulu sekitar 20 tahun yang lampau terjadi bom bunuh diri, menewaskan beberapa orang di kota-kota besar di Israel karena terorisme dan lain sebagainya. Tapi itu 20 tahun yang lampau. Tapi semenjak 20 tahun kemudian tak pernah terdengar berita-berita yang seperti itu. Anda tahu rahasianya? Anda tahu rahasianya? Karena mereka dibuat sadar, mereka dibuat tahu, amin, dan bukan sekedar tahu, tapi bertindak bahwa mereka tidak ingin hal ini terulang lagi. Sehingga apa yang mereka lakukan? Fokus. Amin. Sehingga memperkuat sistem pertahanan mereka. Sehingga dalam 20 tahun terakhir nggak terdengar lagi berita yang seperti itu.
Tapi lihat negara ini. Berulang dan berulang terjadi terus. Apa itu? Kecolongan. Why? Relax. Jika seseorang tidak relax, jika seseorang tidak tidur pada malam hari, tapi berjaga-jaga, pencuri mana yang akan bisa masuk? Bisa menangkap? Itu karena mereka fokus. Dan hari demi hari, mempersiapkan diri, dan membuat pertahanan menjadi kuat dan semakin kuat. Renungkan hal itu. Apakah wisatawan rohani di Israel di stop? Untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan terorisme atau dan lain sebagainya? Tidak. Justru berjuta-juta orang masuk setiap tahunnya. Tapi apakah pernah terjadi peristiwa yang seperti itu lagi? Tidak pernah. Jika Anda mengerti prinsip ini secara jasmani, maka renungkan secara spiritual untuk dirimu. Khotbah ini bertubi-tubi jenis yang seperti ini. Amin. Tapi tergantung kepada individu. Bukankah tadi pengkhotbah mengatakan, saya berusaha dengan keras untuk menolong Anda, supaya Anda mengerti zaman dan pesan masa yang sedang kita hidupi. Semuanya dikembalikan kepada individu. Amin. Sehingga ketika Anda mendengar khotbah-khotbah itu, Anda tidak akan boring, Anda tidak akan bosan. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh mempelai wanita. Ada amin. Praise the Lord. Saya bosan kalau mendengar pengkhotbah, mungkin contoh ini. Jadilah lemah lembut. Jangan kasar. Kamu harus ramah. Saya pikir itu bagus, Nabi katakan. Memang bagus. Tapi kalau hanya itu terus yang dikhotbahkan, saya pikir saya tidur di gereja. Bisa mengerti yang saya maksudnya? Dan itu yang dikhotbahkan di denominasi Karismatik Pentakosta. Makanya jangan heran kalau pada tidur semuanya. Mengkhotbahkan hal itu sampai 2 jam, 3 jam, bosan. Dan kemudian diulang berminggu-minggu. Kayaknya nggak berubah-berubah lah jemaat ini ya. Khotbahnya hanya melulu tentang perubahan norma hidup. Bisa mengerti saya maksudnya? Apakah ada di sini orang Indonesia? Ada Indonesia semua, amin. Nggak ada di sini orang luar negeri kan? Ada di sini yang bosan makan nasi putih 3 kali sehari? No way. Nggak ada kan? Bahkan nggak ada lauk, nasi pun jadi. Bisa mengerti saya maksudnya? Inilah makanan pokok mempelai wanita. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amen. Tapi tantangan bagi pengkhotbah untuk mengkhotbahkan firman yang jenis ini, dibutuhkan studi, dibutuhkan meditasi, dibutuhkan pengalaman berjalan dengan Tuhan, dibutuhkan urapan Roh Kudus. Dia harus memastikan bahwa dialah bagian dari pengkhotbah yang ditetapkan Tuhan. Glory. Karena Anda tidak akan bisa mengcopy. Amin. Anda tidak akan bisa memfotokopi. Karena pengkhotbahnya juga harus mengalami pengalaman apa yang dia khotbahkan. Amin. Terpujilah nama Tuhan.